Haleluya, berapa banyak di antara saudara yang diberkati Tuhan hari ini. Amin saudara. Saya mengucap syukur kita masih bisa berbakti bersama-sama dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Welcome back Pastor Paul. We have not seen Pastor Paul for 2 Sundays. Haleluya, Pastor Paul just got back from vacation. Haleluya, saudara, mari kita berdiri, saudara. Kita mau mau menerima firman Tuhan, karena saya percaya segala firman Tuhan itu akan menjadi hidup kalau dinapaskan oleh Roh Kudus. Maka dari itu mari semua kita angkat tangan kita mulai aktifkan bahasa baru yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita berada dalam roh, atmosfer roh. Orata sakaralana sikiri de kiralata sakaralana sikiri de. Ayo saudara semua, kiralana sakaralana sikiri de oralana sakaralana sikiri de kiralana sakaralana sikiri de orata sakaralana sikiri de kiralana sakaralana sukuruludodo orata sakalana sikiri de kiralana sakaralana rata sakaralana. Stir up your spirit. Bagi saudara yang berbakti di rumah, ayo saudara angkat tangan saudara dan mulai mengaktifkan karunia Roh Kudus ini, karena karunia ini akan membawa Anda dipenuhi oleh roh. Pada saat Anda dipenuhi oleh roh, waktu Anda menerima firman Tuhan, firman itu menjadi napas kehidupan bagi saudara. Hurata sakaralana shikiri de oralana sakaralana shikiri de oralana sakaralana shikiri de. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Engkau ambil alih setiap daripada kami, karena kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Dengan napas daripada-Mu Tuhan akan memberikan kehidupan kepada setiap daripada anak-anak-Mu, karena kami tahu kami butuh Roh Kudus. Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau mampukan kami supaya pada saat kami menerima firman itu menjadi satu kehidupan di dalam hidup kami. Firman itu menjadi bagian daripada hidup kami. Firman itu tidak akan mati, tidak akan diam di dalam pikiran kami, tetapi masuk ke dalam hati kami dan menjadi bagian daripada hidup kami, karena kami tahu Engkaulah kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Roh Kudus, Engkau punya kebebasan untuk melakukan perkara-Mu yang ajaib hari ini. Jamah setiap daripada anak-anak-Mu. Engkau katakan apa yang mesti Engkau katakan, lakukan apa yang Engkau lakukan, karena hari ini Engkau berkarya atas setiap daripada kami. Engkau tempatkan kami di tempat, bahkan yang di rumah berbakti, Engkau sudah rancangkan supaya setiap anak-anak-Mu yang menerima firman ini, firman itu akan menjadi napas kehidupan bagi setiap daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih atas Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan amin. Saudara silakan duduk saudara. Saya percaya gereja Tuhan ini luar biasa saudara. Seperti apa yang tadi Pastor Paul katakan, gereja Tuhan ini kita ini menjadi ahli waris Tuhan. Orang kudus Tuhan akan menjadi ahli waris Tuhan, dan bersama dengan Kristus dengan segala hal sebagaimana Dia dan apa yang dilakukannya. Saudara adalah ahli waris. Jadi saudara bukan hamba, tapi ahli waris daripada Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, Dia berkarya apa yang terjadi di atas bumi ini, dan saudara adalah ahli warisnya. Amin saudara. Nah, saudara, saya ingin memulai dengan satu kesaksian apa yang terjadi minggu lalu. Saudara, saya percaya minggu lalu kita semua dijamah Tuhan, karena saya merasa ada satu gerakan di hati saya, satu gerakan di mana Roh Kudus memberikan kepada saya impresi bahwa kini saatnya Tuhan akan membawa satu lawatan yang khusus. Bahkan hari ini saudara, dalam mempersiapkan firman, hati saya itu gak tenang. Hati saya selalu, kenapa saya gak tenang ya? Saya
katakan kepada istri, kamu doain saya loh, saya kok nggak tenang ini. Karena ada satu gejolak di dalam diri saya ini, yang pada saat saya mau menyampaikan hari ini, saudara, gejolak ini yang akan memberikan impartasi kepada saudara. Saudara, saya habiskan waktu, minggu ini saya habiskan waktu hanya untuk melihat apa yang terjadi, melihat YouTube apa yang terjadi dengan kebangunan rohani, saudara. Dan saya percaya Tuhan akan persiapkan ini untuk jemaatnya, akan adanya Great Awakening, kebangunan rohani yang besar di umatnya. Dan saya percaya setiap daripada umatnya akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudara. Nah, saudara, kesaksiannya, saya mendapat telepon. Saya telepon satu orang, saudara. Dan waktu saya telepon, dia bilang, Pastor Tom, ini gak kebetulan. Saya ingin sekali ngomong ke Pastor Tom. Saya nggak tahu caranya, atau saya mau WA tapi dia nggak begitu gaptek ya di dalam WA ya. Dia katakan dia mau ngomong tapi kok bisa di-arrange, diatur waktunya sedemikian rupa sehingga saya bisa menelepon dia gitu. Dan waktu saya telepon, dia tidak berhenti-hentinya menceritakan apa yang terjadi waktu kita berbakti hari Minggu yang lalu. Dia di rumah, waktu dia mulai menyembah Tuhan, dia bilang, waduh, Tuhan menjamah dia dengan luar biasa, sehingga dia mengeluarkan air mata yang tidak berhentinya, mengeluarkan sampai dia merasa kepenuhan dengan roh. Dia merasa dengan kepenuhan dengan roh, dan dia merasa begitu intimnya setelah mendapat jamahan, begitu intimnya dia dengan Roh Kudus, dan menjadi sukacita yang luar biasa, saudara. Dan dia tidak berhentinya, bahkan menceritakan kepada saya, aduh, Tuhan sungguh luar biasa. Dia mulai menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam dirinya tuh, sehingga dia mendapat satu kebebasan, mendapat satu jamahan yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya ini saatnya Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah kita, saudara. Makanya Tuhan mau supaya kita semua merespon nih, menjawab atau meresponi panggilan Tuhan, saudara. Dan saya percaya dengan panggilan ini Tuhan akan memperbaharui saudara. Saudara, firman Tuhan mengatakan penghakiman dimulai dari mana, saudara? Rumah Tuhan. Nah, saudara, makanya Tuhan mau melakukan satu perkara di rumahnya ini supaya setiap daripada anak-anaknya akan mendapat satu kuasa, mendapat pembaharuan, mendapat kebebasan, mendapat restorasi, sehingga kita akan melihat pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Nah, saudara, waktu saya klikernya ya, di mana klikernya? Saking excitednya, klikernya nggak ketemu nih. Saya sangat excited sekali, saudara. Jadi minggu lalu saya bilang berserah menerima jamahan, right? Judulnya berserah menerima jamahan. Nah, hari ini saya akan membawa jamahan yang membawa perubahan. Nah, saudara, saya mau saudara ingat apa yang akan saya bagikan ini satu hal yang luar biasa yang saya sendiri mengalami, saudara. Saya sendiri mengalami satu gejolak dan saya mengalami satu jamahan yang luar biasa. Dan saya percaya saudara pun akan mengalami hal yang sama, karena tidak hanya saya khotbahkan ini, saudara, ini hanya perkataan-perkataan, tetapi perkataan yang saya katakan itu seperti yang dikatakan di buku 1 Korintus 2 ayat 4, saudara. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Saya punya perkataan bukan dari hikmat saya, saudara, bukan dari kata-kata yang bisa meyakinkan, tetapi dengan kekuatan roh. Amin, saudara. Makanya saya mau saudara masuk di dalam alamnya Roh Kudus, di dalam alamnya roh, supaya saudara bisa menerima perkataan yang saya katakan ini, supaya api Roh Kudus ini memberikan napas
atas setiap perkataan-perkataan yang saya katakan itu, supaya saudara bisa dibangun, saudara bisa dibangkitkan, dan saudara bisa mengalami kuasa kebangunan rohani. Amin saudara. Dan saya percaya inilah yang membuat kita ini harus bisa mengerti apa yang membuat kita itu menjadi orang Kristen saudara. Apa yang membuat kita itu menjadi pengikut Kristus. Karena kita adalah manusia-manusia roh. Amin saudara, kita adalah manusia-manusia roh. Roh itu yang memberikan kehidupan. Firman Tuhan di 2 Korintus 3 ayat 6 mengatakan demikian. Ia yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari apa saudara? Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah saudara, apa yang saudara terima, seperti apa yang tadi Pastor Paul katakan, Yesus sendiri mengatakan, perkataanku yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Roh yang memberikan kehidupan saudara. Maka daripada itu saudara, saya percaya setiap perkataan yang diilhamkan Roh Kudus, waktu kita menerima di dalam roh, itu akan memberikan kehidupan kepada kita. Amin saudara. Dan saya percaya ini yang Tuhan sedang lakukan saudara. Kenapa saya percaya Tuhan sedang lakukan saudara? Karena saya melihat penggenapan firman Tuhan belum selesai saudara. Maksudnya apa? Ini saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18. Di sini dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucerahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah saudara, saya percaya sekarang ini adalah era di mana Roh Kudus yang bekerja saudara. Di sekarang ini saudara, di dalam kehidupan seorang orang percaya, Roh Kudus ini sedang bekerja untuk penggenapan firman ini saudara. Dan saya percaya inilah saatnya, inilah waktunya, inilah detiknya saudara, bahwa Tuhan akan curahkan. Makanya ada persekusi, ada kejadian-kejadian yang demikian supaya ini memberikan alarm, memberikan wake up call kepada umat Tuhan, supaya kita kembali lagi kepada apa yang Tuhan akan janjikan, yang Tuhan janjikan, supaya Tuhan curahkan rohnya kepada setiap daripada kita saudara. Dan ini saya percaya dan saya yakini bahwa akan terjadi saudara. Dan kita semua, jangan saudara surprise, anak-anak nanti akan bangkit, akan dipenuhi oleh roh dan akan bernubuat. Orang-orang tua sudah mulai dapat mimpi-mimpi. Saya dengar kesaksian ada orang tua dapat mimpi diberikan firman Tuhan saudara. Dan saya melihat ini sedang Roh Kudus lakukan. Amin saudara. Nah saudara, saya percaya apa yang terjadi ini merupakan satu momen di mana kita semua sebagai orang percaya ini harus ambil bagian dan ikut meresponi saudara. Kalau enggak, firman Tuhan mengatakan akan ada penampian saudara. Kita sebagai orang Kristen tidak bisa tinggal diam. Kita sebagai orang pengikut Kristus, kita harus bangkit, kita harus berdiri tegap, kita harus sanggup melakukan perkara-perkara yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin saudara. Nah saudara, saya melihat hal ini saudara, karena pentingnya Roh Kudus saudara. Waktu saya merenungkan, saya mendapat satu Trinity, kan Trinity itu Father, Son, and Holy Spirit are one. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Nah kita ini satu adalah roh, jiwa, dan tubuh satu saudara. Jiwa, tubuh, dan roh itu satu. Jadi kita menjadi satu. Di dalam kita ini ada jiwa, ada tubuh, ada roh. Roh, jiwa, tubuh. Nah saudara, di dalam kehidupan kita harus menjadi satu dengan Roh Kudus, firman, dan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus dan firman tidak bisa dipisahkan saudara. Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Nah saudara, saya melihat waktu saya mempersiapkan, saya melihat kenapa orang bisa kering,
Kenapa orang bisa tidak ada semangat walaupun mereka membaca firman? Kenapa? Baca firman, tapi ada kekeringan. Nah saudara, kalau kita fokus baca firman tanpa mengaktifkan Roh Kudus, tanpa meminta Roh Kudus untuk memberikan napas kehidupan di dalam firman itu jadi pengetahuan saudara. Firman itu hanya mentok di dalam sini. Tidak akan memberikan satu perubahan, satu renewal kepada diri saudara. Karena apa? Karena Roh Kudus dengan firman itu nggak bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan maksudnya saudara. Firman Tuhan tertuju kepada Kristus. Roh Kudus selalu tertuju kepada Kristus. Firman Tuhan dan Roh Kudus berdua-dua ini tertuju kepada Kristus, meninggikan nama Yesus Kristus. Untuk supaya kita fokus dengan kedua ini dan menyatu dengan kita fokus untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Karena itu saudara, saya percaya hari ini saudara harus tahu kalau Roh Kudus itu ada dalam diri saudara. Firman Tuhan mengatakan, saya nggak taruh di Yohanes 14 ayat 16, aku harus meninggalkan engkau dan harus kembali kepada Bapa. Karena waktu aku kembali kepada Bapa, aku akan meminta seorang penolong. Seorang penolong yang akan tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu diam bersama dengan saudara selama-lamanya. Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan saudara, sehingga saudara bisa mendapat satu conviction, keinsyapan, kesadaran akan dosa, akan kebenaran, keadilan. Itu ada karena pekerjaan daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Tetapi Roh Kudus hanya mengenal satu bahasa. Roh Kudus tidak mengenal bahasa yang lain. Roh Kudus hanya mengenal satu bahasa yang ada di dalam Alkitab. Jadi saudara, kalau kita dengan fokus kepada Roh Kudus tidak ada firman, nantinya bisa menceng saudara. Firman inilah yang memfilter kita. Roh Kudus akan memfilter kita supaya kita tetap berada di dalam path-nya Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah saudara, Dia ingin menjamah kita semua. Dia ingin memperbaharui kita semua. Dia mau supaya setiap daripada kita mempunyai hubungan pribadi bersama dengan Roh Kudus. Waktu saya melihat kebangunan rohani 1906, Azusa Revival yang memberikan impact ke seluruh dunia, dan saya mendengar kesaksian dari dua orang yang masih hidup yang menceritakan apa yang terjadi. Nah saudara, waktu kebangunan itu terjadi, kebangunan rohani itu terjadi saudara, itu di tahun 1906 itu masih ada masalah ras antara orang hitam, orang China, orang Asian, orang putih, itu masih ada. Tetapi waktu kejadian itu terjadi, tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi perbedaan ras. Siapa yang khotbah, orang hitam, orang putih, orang Asia yang khotbah, mereka khotbah, semua meresponi dan semua dijapa Tuhan. Maukah saudara ini terjadi lagi di Amerika? Ini terjadi lagi di Amerika karena pekerjaan Tuhan belum selesai. Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18, saya merasakan pekerjaan Tuhan itu belum selesai. Dan saya tahu Tuhan akan melakukan hal ini sekali lagi untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah saudara, saya melihat dengan hal ini saudara, setelah zaman Roh Kudus ini, apa yang memberikan impact, apa yang memberikan buah kalau saudara benar-benar dijamah oleh Roh Kudus. Nah saudara, ada 3 hal yang saya ingin bicarakan. Jamahan Roh Kudus ini, Anda akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita.
Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, melihat keadaan sekarang dengan COVID-19 yang belum selesai, protes, politik, ekonomi, saya percaya di hati kita ini ada ketakutan, ada kekhawatiran. Benar gak saudara? Nah saudara, kekhawatiran, ketakutan yang kita lihat itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Akan menentukan kita bagaimana kita jalan, bagaimana kita menghadapi masa depan. Nah, saudara, satu hal yang harus kita lakukan, kita harus bisa mendapat jamahan daripada Roh Kudus. Nah, dengan adanya jamahan itu, Anda akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Walaupun keadaan tidak bisa membuat Anda takut, tapi karena kuasa daripada Roh Kudus, Anda dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Nah, saudara, waktu saya mendengar telepon ditelepon dari seseorang yang dijamah Tuhan di rumah, saudara, saya katakan, saudara yang berbakti di rumah, saudara juga bisa dijamah oleh Roh Kudus. Karena yang telepon saya berbakti dari rumah, saudara. Jadi saudara jangan anggap sepele waktu Anda berbakti bersama-sama dengan kita di rumah, karena Tuhan bisa menjamah saudara. Amin. Waktu saya merasakan sukacitanya dia yang luar biasa. Sukacita sekali, saudara. Sukacita yang datangnya dari dalam, yang penuh dengan kedamaian. Dia cerita dengan luar biasa, dengan kebebasan. Dia cerita kepada saya. Saya bilang, Tante ini sukacita sekali, luar biasa sekali. Sampai saya sendiri yang mendengar pun merasakan sukacita. Nah, saudara, kalau saudara izinkan supaya Anda dijamah oleh Roh Kudus, saudara akan merasakan sukacita itu. Saudara tahu ketakutan saudara akan diangkat, diganti dengan sukacita. Amin, saudara. Ketakutan, kekhawatiran Anda diangkat, diganti dengan damai sejahtera. Orang-orang di sana nggak punya damai. Orang-orang di sana mereka ketakutan. Nah, saudara mempunyai akses untuk damai sejahtera. Saudara mempunyai akses untuk sukacita. Tetapi saudara harus terbuka hati saudara untuk menerima jamahan, sehingga saudara mengalami sukacita Tuhan. Amin, saudara. Sukacita Tuhan enak loh, saudara. Kita melihat segala sesuatu itu, tetapi dari dalam ada sukacita, ada ketenangan. Kalau saudara tenang, saudara penuh dengan sukacita, saudara dalam melakukan segala sesuatu pun lebih tenang, lebih nggak berdasarkan emosi. Saudara bisa melewati hari-hari depan dengan melihat pekerjaan Tuhan di dalam diri saudara. Nah, saudara, saya melihat ini loh, zaman Roh Kudus ini akan memberikan Anda sukacita. Yang kedua, saudara, ada pembaharuan. Titus 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ingat, keselamatan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, karena kasih karunia Tuhan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh siapa, saudara? Roh Kudus. Nah, waktu kita lahir kembali, kita ada pembaharuan. Dan pembaharuan yang akan Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Saudara, mungkin kita sudah kelamaan ya saudara, kita kelamaan dan kita sudah kebiasaan. Tetapi izinkan Roh Kudus saat ini menjamah, supaya saudara ada pembaruan dalam hidup saudara, ada perubahan, ada satu mindset yang berubah.
sehingga saudara bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Saudara merasa diperbarui hidup saudara. Saudara merasa tidak lagi seperti hidup di masa yang lalu. Saudara, di dalam Kristus, saudara adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Amin, saudara. Saudara, di dalam Kristus, saudara adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Nah, saudara, kalau dia katakan saudara adalah di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, berarti saudara baru selalu. Karena 1 menit yang lalu udah bukan baru, saudara. Kalau saudara ikut ambil vertical lift kan, dibilang 1 second aja bukan yang baru, udah pas. Sekarang ini mesti. Dan itu harus kita izinkan Roh Kudus menjamah kita supaya kita mendapat pembaharuan terus. Supaya hidup kita nggak bergantung dengan keadaan yang masa lalu, pengalaman masa lalu, kejadian masa lalu, tetapi kehidupan kita dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, dengan Roh Kudus lakukan, sehingga kita hidup selalu baru, maju terus. Karena ini loh tugasnya Roh Kudus. Dia mau supaya setiap daripada kita itu hidup dari kemenangan ke kemenangan, dari iman ke iman, dari kemuliaan ke kemuliaan. Jadi kita nggak bisa tinggal diam. Dia akan melakukan perkaranya kalau kita mengizinkan Roh Kudus menjamah kita. Nah, saudara, saya melihat dengan kejadian kebangunan rohani, saudara, adanya pembaruan. Ada orang yang sudah mulai, ada orang yang memberikan kesaksian, mereka sudah mulai kering, mulai padam apinya. Waktu dijamah Tuhan ada pembaruan. Kembali, saudara. Semangat kembali. Semangat. Cari Tuhan lebih lagi, saudara. Wah, mengabarkan Injil lebih lagi. Pembaruan ini yang akan merubah saudara. Handanya bisa dirubah oleh kuasa daripada Roh Kudus. Amin, saudara. Kuasa daripada Roh Kudus ini akan mengubah saudara, dan saudara akan menjadi baru. Dan saya melihat apa yang terjadi. Ini ada pembaruan, saudara. Pembaruan dalam hidup saudara. Mungkin saudara mengalami banyak masalah. Saudara bangkit, terima jamahan dan masuk di dalam pembaruan yang Tuhan akan berikan. Masa-masa lalu saudara harus tinggalkan. Dan saudara akan masuk di dalam masa-masa di mana Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara, dan Tuhan akan pakai saudara untuk kemuliaan dan nama Tuhan. Amin, saudara. Mau saudara dijamah Tuhan? Karena saya percaya, saya mendengar khotbah dari Kathleen Kuhlman. Kathleen Kuhlman adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara. Dia adalah mentor dari Benny Hinn. Dia bicara di conference, banyak kesembuhan terjadi. Waktu dia mulai khotbah, dia berbicara mengenai Roh Kudus. Itu ada satu keintiman, satu melekat dengan dia, saudara. Dan waktu dikhotbahkan, waktu saya mendengar aja saya sampai getar hati saya. Wah, orangnya udah mati, saudara. Khotbahnya masih ada, urapannya masih ada. Saya mendengar urapan, wah, luar biasa sekali. Dan saya percaya, waktu saya mau menerima urapan itu, saya mau impartasikan supaya saudara bisa semangat, supaya saudara bisa mengalami pembaruan ini dan mempunyai perspektif pemikiran yang berbeda dan mencari Roh Kudus dengan kehausan, desperate, untuk supaya saudara bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam diri saudara, dan saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudara. Saudara, apa yang Tuhan akan lakukan, apa yang akan Tuhan persiapkan untuk semua daripada kita adalah tuaian yang besar. Amin, saudara, tuaian yang besar. Saya melihat kesaksian Sean Voigt dari Bethel Church ini. Waktu mereka ke Seattle, mau bikin satu worship di park.
di barricade, ditutup sama pemerintah Seattle, sama city-nya. Tuhan kasih jalan. Karena mereka izinkan protes, dia bikin protes worship. Protes worship on the street. Jadi nggak dilarang. Dan lihat saudara, semua banyak orang, 10,000 people ya mungkin ya, dijamah Tuhan. Di situ ada baptisan. Saya melihat, wah luar biasa sekali. Haleluya, saya lihat, wah ini akan terjadi nih. Dan kita percaya di gereja kita pun akan terjadi zaman yang luar biasa. Nanti saudara akan lihat banyak orang akan mengantri di depan ini untuk supaya mereka bisa mengalami Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memakai gerejanya. Amin saudara. Pokoknya katanya titik, Tuhan tidak akan lakukan sendiri. Tuhan akan memakai gerejanya. Amin saudara. Haleluya. Yang berikutnya saudara, apa yang saya perhatikan kalau kita mendapat jamahan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan kasih Allah. Roma 3 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Nah saudara, kalau kita dipenuhi dengan kasih Allah, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang selalu memberi, kasih yang senantiasa membawa Anda berada di dalam hadiratnya saudara, kasih yang Dia lakukan berkorban di kayu salib untuk saudara dan saya saudara. Nah saudara, dengan Roma 3 ayat 5 ini dan saudara dipenuhi kasih Allah, saudara akan jatuh cinta kepada Tuhan Yesus lebih lagi. Amin saudara. Saudara akan jatuh cinta. Saudara baca firman bukan lagi terpaksa saudara. Baca firman bukan karena harus baca firman. Baca firman itu menjadi satu kesukaan karena saudara mencintai Tuhan Yesus. Saudara menjadi jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Nah, saya sekarang saudara ya, saya mengalami banyak terobosan dengan apa yang saya persiapkan ini saudara. Saya melihat, aduh, firman ini kok bisa hidup sekali dalam hidupnya. Firman ini luar biasa sekali. Dan saya melihat bagaimana firman ini bisa menjadi hidup. Satu hal, firman ini kalau bisa menjadi hidup ini harus ada jamahan. Roh Kudus yang akan memberikan napas kehidupan di dalam firman yang Anda baca. Dan saya melihat kalau saudara mengasihi Yesus dan saudara jatuh cinta kepada Yesus lebih lagi, firman Tuhan mengatakan saudara akan melakukan apa yang Dia perintahkan. Jadi saudara mengabarkan Injil bukan satu beban lagi saudara, mengabarkan Injil menjadi satu kesukaan ketemu setiap orang. Amin saudara. Dan Tuhan akan membuat suasana, mengatur suasana acaranya supaya saudara bisa mengabarkan Injil. Saya dan istri saya pergi ke satu teman istri saya orang Buddha saudara. Pertama saya melihat mereka itu tidak mau ngomong sama saya karena mereka tahu bahwa saya pendeta. Nggak mau. Saya dengerin. Satu saat dia undang makan, kita ngomong, saya dengerin. Dia ngomong mengenai kekristenan orang Kristen di Indonesia, saya diamin. Saya nyeletuk aja gini. Well, sebenarnya kalau kamu mau jadi Kristen tuh belum tentu bisa juga. Karena jadi Kristen itu Tuhan yang milih, bukan yang kamu yang mau. Saya bilang begitu. Karena firman Tuhan mengatakan di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Amin. Dia kata, itu betul. Dia bilang, dia mulai mau, karena saya mulai dengan firman Tuhan itu, firman itu menjadi satu urapan, membuka pintu buat saya untuk share the gospel sama dia. Karena apa? Karena dia tertutup, tidak mau menerima sharingnya mengenai kekristenan. Waktu saya bilang untuk jadi orang Kristen aja kamu harus dipilih Tuhan, baru dia sadar. Nah itu yang benar, saya setuju. Nah itu buka pintu, mulai saya sharing the gospel. Walaupun dia belum terima Tuhan Yesus, tapi saya sudah mulai sharing the gospel. Saudara, ini loh saudara, kalau kita dipenuhi dengan kasih Allah,
Kita dipenuhi dengan ini membuat kita itu jatuh cinta kepada Tuhan lebih lagi. Membuat kita itu menjadi kesukaan kita. Baca firman itu jadi kesukaan. Apalagi firman itu diberi napas kehidupan oleh Roh Kudus sehingga firman itu bicara kepada kita. Pernah gak saudara waktu devotion lagi baca firman, tiba-tiba firman itu seperti loncat dan kepada kita? Pernah kan? Firman itu kok bisa tiba-tiba ini seperti menyegarkan sekali. Nah itu loh saudara. Waktu firman itu diberikan, Roh Kudus memberikan nafas kepada firman itu, sehingga firman itu menjadi hidup. Dan waktu kita terima, firman itu menjadi bagian hidup daripada kita. Firman itu bisa membuat kita lebih maju. Firman itu bisa membuat kita lebih tenang, lebih penuh dengan damai. Supaya kita bisa tahu, kalau kita hidupnya gak ada damai, gimana kita mau mengabarkan Injil? Tuhan saat ini sedang bekerja dengan anak-anaknya. Karena kita semua adalah ahli waris yang Tuhan sudah persiapkan. Dia akan pakai setiap daripada kita untuk semua apa yang akan terjadi di bumi ini. Saudara dan saya akan dipakai Tuhan. Kita melihat baru ada sebagian nih saudara yang di jalanan. Tapi saya percaya setiap gereja mempunyai panggilan yang berbeda. Tetapi setiap daripada kita mempunyai panggilan yang sama, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Saudara, banyak orang confused, bingung. Banyak orang tidak bisa melihat apa damai. Mereka semua takut saudara. Tapi semua ini karena kasih Allah. Saudara, bukan Roma 3 ayat 5 tapi Roma 5 ayat 5. Salah ngetik saudara. Supaya saudara jangan salah. Semalam kok bisa salah ngetik. Padahal di catatan saya benar Roma 5 ayat 5. Nah saudara, mari kita izinkan Roh Kudus. Musik tim bisa maju, kita mau supaya Tuhan bisa menjamah kita lebih lagi. Saudara lihat ini api Roh Kudus. Dia akan menjamah kita. Mari kita berdiri, kita kuralata sakaralana sikiralana jiralalala. Holy Spirit, Roh Kudus, biar hari ini Tuhan penuhi umat-Mu dengan kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang dijanjikan Tuhan Yesus sudah diberikan kepada setiap daripada kami, yaitu Roh Kudus yang diam bersama-sama dengan kami. Karena Roh Kudus kita mempunyai akses untuk datang di hadapan Tuhan, akses untuk memberikan kehidupan pada firman Tuhan yang kami baca, akses supaya kita bisa menerima kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biar hari ini Tuhan setiap firman yang dikuatkan oleh Roh, yang dikuasakan oleh Roh, memenuhi setiap daripada anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu akan terima firman ini, dan mereka akan mengalami jamahan Tuhan, mengalami Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Dan juga bagi saudara yang di rumah, biar Engkau mengalami Tuhan. Bagi saudara yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, make a commitment, buat komitmen kembali untuk mencari Tuhan lebih lagi. Izinkan Roh Kudus bicara kepada saudara, izinkan Roh Kudus menjamah saudara. Kalau saudara yang berbakti melihat dari rumah dan ada kekosongan dalam diri saudara, saudara perlu Kristus. Buka hati saudara, terima Tuhan Yesus, undang Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa hidup di dalam diri saudara, di hati saudara, dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena harinya Tuhan mau mencurahkan rohnya kepada semua manusia.
Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada dunia, Dia berikan anaknya yang tunggal yang mati di kayu salib, supaya barang siapa menerima Dia tidak binasa, memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tiada Tuhan yang seperti Engkau yang luar biasa. Kami percaya hari ini Tuhan, hari ini ada damai sukacita Tuhan memenuhi. Hari ini ada pembaharuan. Setiap daripada kami akan meninggalkan masa lalu kami, dan menerima pembaharuan daripada Roh Kudus. Sehingga waktu kami maju, advance, kami bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui kami. Dan kami dipenuhi oleh kasih. Kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal, yang mati di kayu salib. Kasih yang menebus setiap dosa-dosa kami. Kasih yang mencurahkan darahnya untuk keselamatan kami, untuk segala sakit penyakit kami. Kasih bagi saudara yang sakit, kasih itu akan penuhi saudara. Kasih yang Anda terima, yang dipenuhi, akan memberikan kebebasan kepada saudara, akan memberikan kesembuhan kepada saudara, karena kasih Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Diberkatilah Engkau. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Biar umat-Mu terus mempunyai hubungan pribadi secara personal dengan Roh Kudus, secara individu. Biar keintiman ini terjadi, kelekatan, sehingga hidup kami berbeda, berubah, transform. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan amin.